Itu teman-teman agak kurang ajar juga, tanda kutip ya. Mereka malah tertawa seneng saya nggak jadi berang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, ya siang hari ini kita kedatangan Agun, insyaallah. Benar. Akan bincang-bincang sedikit tentang kehidupan di Arab Saudi, khususnya terkait dalam dunia pendidikan. Ya, kebetulan beliau ini yang ada di samping saya ini adalah seorang guru di sekolah Indonesia Riyadh. Ya, di sekolah Indonesia Riyadh yang sebelumnya adalah guru di salah satu SD di kota Purbalingga. Salah satu kota atau kabupaten? Kabupaten. Ya, berarti bukan orang kota ya? Bukan. Ya, Orang orang kampung. Nama beliau adalah Pak Samar Solehan, Magister Pendidikan. Insyaallah perjalanannya sangat luar biasa dari sebuah desa kecil, kemudian bisa mengabdi tetap kepada bangsa Indonesia, mengajar anak-anak para perantau, mengajar anak-anak para ekspatriat yang ada di Riyadh. Tentunya ini merupakan satu kisah yang kalau kita dengar akan banyak sekali ibro, ya, akan banyak sekali faedah-faedah dan hikmah di dalamnya. Tentang perjalanan ini bagaimana? Karena banyak dari orang-orang ya, dari teman-teman di Indonesia itu mereka juga ingin tinggal di Saudi, entah kerja, entah belajar gitu ya. Karena selain dari tentunya mendapatkan maisha, mendapatkan upah yang lumayan, juga ketika tinggal di Saudi itu bisa haji dan bisa umroh dengan puas gitu ya. Kalau umroh bisa kapanpun, tiap minggu juga bisa gitu kalau libur. Haji juga ya meskipun dibatasi tapi kesempatannya sangat terbuka lebar. Ya, ini jadinya saya punya ngomong ini. Baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Saman. Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi Gimana kabarnya nih? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa bisa satu frame dengan orang hebat ini. Masya Allah. Tidak terpikir. Ini saya yang jadi hostnya ini, bukan sebagai tamunya. Siap. Siap keren. Oke, saya tambahkan tadi barangkali nanti ada yang tanya dari mana. Saya dulunya ngajar di SD Negeri 2 Purbalingga itu persis di sebelah alun-alun. Oh, di sebelah alun-alun. Jadi biasa di Indonesia itu ada balai kota atau kantor camat, Iya. terus ada lapangan, ada alun-alun dan ada SD seperti itu. Ya, terus ketika di SD itu Pak Samad mulai ngajar tahun berapa? Oh, kalau ngajar Perjalanannya nanti bisa dulu kita kan dari tua ini. Saya mulai ngajar itu tahun 2007. Mbak. Oh, 2007. Itu jadi Batara Guruan Yata Bakti. Wiyata Bakti itu bahasa halusnya ya. Kalau ngomong agak sedikit frontal gitu apa mungkin? Ya guru pengabdian. Guru honorer seperti ini ya. Ya GTT. GTT itu Guru tidak badannya tidak tentu, masya Allah. Berarti seperti yang di media-media itu ya, guru-guru yang dengan gaji misalnya, mohon maaf, bisa menyebutkan misalnya 300.000, 500.000 seperti itu. Ya, di bawah UMR lah seperti itu. Jauh. Kalau dulu waktu saya pertama ya tabaki pengabdian itu, kalau nggak salah saya 200.000. 200.000 itu tahun 2007 ya. UMR Purbalingga pada saat itu berapa kira-kira? Ya udah sejuta lebih. Sudah 1 juta tapi 200.000. Ya, ini sangat luar biasa gitu. Ya. Dengan perjalanan 200.000 kemudian bisa sampai ke Riyadh, ya mengajar di sini, otomatis ada perjuangan dan keringat yang tentu tidak biasa. Ya saya termasuk alhamdulillah jadi guru pengabdian itu tidak terlalu lama. Saya ingat betul pertama jadi guru pengabdian itu tanggal 22 Februari
Masya Allah, masih diingat ya? Ya, tanggal 31 Desember 2008 itu saya lulus CPNS. CPNS, berarti langsung diangkat, dapat SK. SK pernah terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009. 1 Maret 2009. Dan itu daftar CPNS-nya murni ya? Alhamdulillah dulu saya menghabiskan uang sekitar 25.000 rupiah. 25.000. Jadi nggak ada itu tampal tempel, uang titipan, uang ini, uang itu gitu ya. Perlu di kalau mau dijabarkan 25.000 rupiah itu untuk beli untuk waktu itu nggak salah foto, kemudian matre, kemudian ya untuk perjalanan PV lah. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Jadi ini juga jadi semacam anggapan di masyarakat ya, seolah-olah kalau ingin daftaran itu harus siapkan uang sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu. Ternyata ada ini kejadiannya, Ada dan samar dan juga banyak yang murni lulus ya, tentunya Masya Allah ini merupakan satu karunia dan rezeki dari Allah yang patut disyukuri. Seperti itu. Nggak mengira dulu ketika ada pengumuman lulus, bahkan orang tua saya itu, saya ingat betul ibu saya itu sampai lari-lari sambil jongkok di bawah kandang kambing. Loh gitu, kenapa? Karena saking bahagianya. Oh, Iya, anaknya. kenapa yang dipilih adalah kandang kambing? Karena bukan? itu dapurnya di sebelah kandang kambing. Oh, Masya Allah. Dapurnya di sebelah kandang kambing. Ya, terus? Nah, setelah itu, oh iya, dulu itu saya diterima itu masih ijazah dibuat. Karena tahun 2006 itu baru dibuka ada program studi S1 PGSD, saya lulus. Berarti ketika diterima itu masih D2 ya? AMD? AMA. AMA? AMD itu D3. Media? AMD Arimadia D3. Oh, AMA itu berarti D2, lulus jadi PNS, guru negeri, kemudian setelah itu lanjut S1. Satu di UT. Oh, di UT. Kemudian setelah itu lanjut lagi Di S2 di UM. Nah, ini juga jadi motivasi nih teman-teman UT nih. Alumni UT bisa jadi guru internasional loh, gitu kan? Masya Allah. bisa. Lanjut lagi. Terbuka untuk semua, artinya terbuka untuk semua kalangan. Yang penting kita mau mencoba. Seperti itu. Kemudian perjalanannya itu seperti apa gitu ketika sudah jadi PNS, lulus S1, apakah tetap di SD Negeri Purbalingga Lor itu? Atau memang Pertama diterima dulu itu saya waktu mengajar itu di SD Negeri 3 Bojong di SD yang Kecamatan Pekaduran. Moncong? Kemudian ketika saya PNS diterima di SD Negeri 1 Parangbawang, itu ada di Rembang, tempat lahir Jenderal Sudirman. Rembang itu bukan Rembang Kabupaten Jawa Tengah bukan Dia ya? Jawa Tengah, sama-sama Jawa Tengah, cuma ini Rembang Kecamatan. Oh, bukan Kabupaten Rembang yang dekat dengan Jawa Timur itu dia bukan? ada monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Oh, Itu kalau ditempuh dari rumah sekitar 44 kilo. 44 kilo dari paling rumah. itu 90 kilo lah. Banyak karena mampir ke Setiap hari bolak-balik gitu. Setiap hari pulang. Naik sepeda motor, Ya, sepeda motor. men. PP berarti dalam sebulan itu saya menempuh 2000 lebih. No, luar biasa. Siwa, Bali. Luar biasa perjuangan ya. Nah, terus jarak dari antara mulai mengajar hingga kemudian bisa ke Riyadh ini. Itu Saya- kan dulu kuliah dulu ya. Ya, ada S2 gitu, bisa lanjut kuliah beasiswa. sebenarnya keinginan saya untuk jadi guru SLN itu tidak serta-merta saat itu. Sejak awal saya jadi guru pengabdian gitu, sudah sering lihat informasi-informasi tentang SLN. Dulu saya itu bahkan berlangganan newsletter Silwa Senar. Sekolah Indonesia Den Haag itu. Saya berlangganan ini. Bahwa saya tertarik. Jadi memang ada ketertarikan dan mengetahui sekolah Indonesia luar negeri itu sudah sejak lama. Sehingga terpatri dalam diri, terucap dalam doa-doa, dipanjatkan ketika selesai sholat, ketika sujud, doa malam, dan Allah kabulkan. Dan bisa jadi bukan doa saya, doa orang tua mungkin, Doa orang tua yang doa ustaz cerit saya mungkin, Nah, doa orang tua murid saya mungkin. seperti itu tadi. Masya Allah, Masya Allah. Iya, terus tahu pendaftaran di SILN ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri Arab Saudi ini, mungkin bisa diceritakan ringkas saja ya. Saya tambahkan dulu yang pertama lulus CPNS Rembang, kemudian di 2 tahun itu saya dipindahkan ke sekolah SD Negeri 1 Losari Masih di Rembang.
Losari bukan Losari Cirebon ya. Jadi banyak kesalahan daerah. Nah, baru setelah itu tahun 2013 bulan Januari tanggal 3 Januari saya resmi dipindahkan ke SD Negeri 2 Purbalingga. Nah, setelah itu saya aktif mencari informasi tentang SLN, tapi alhamdulillah dalam proses itu saya masih dapat rezeki-rezeki lain. Seperti ada jadi perwakilan Indonesia Sister School Indonesia Singapura. Jadi berangkat ke Singapura diutus sebagai guru terbaik. Ya udah terbaik lah. Yang guru yang berkesempatan. Iya. Ya, tapi kan harus punya prestasi dulu untuk bisa berangkat itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk ditunjuk gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktu itu ada 7 orang. Kemudian 2014 saya masih mencari-cari informasi, tapi ternyata ada rezeki lain juga. Itu waktu itu dapat beasiswa S2. Beasiswa S2. Ketika Didas, yang sekarang namanya Ditjen GTK. Dan itu gratis full ya, dapat uang saku. Ngajarnya masih selama enggak, kalau itu tugas belajar. Jadi tugas ngajarnya digantikan untuk selama 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu balik lagi ngabdi lagi ke tempat sekolah asal. Dan waktu itu untuk penerimaan guru SLN yang PNS itu sedang ada moratorium. Atau saya masih Dihentikan dulu tidak menerima guru SILN yang PNS. dari PNS. Jadi selain dari PNS, sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri juga menerima guru dari swasta gitu ya. Artinya guru non PNS. Nah, itu. Kemudian tahun 2019 saya udah mulai diskusi tuh dengan istri karena tidak ada penerimaan untuk yang SLN dari PNS. Saya mau lanjut rencana ingin mencari beasiswa S3. Kemudian 2020 pandemi lah sulit itu waktu itu nyeri. Beasiswa. Selain waktu itu saya punya anak kecil, bayi itu lahir sehingga waduh ini keberatan kalau ditinggal itu berat ya. Nah, alhamdulillah tahun 2021 bulan itu ada seleksi. Ada seleksi yang dari guru SLN dari PNS untuk negara mana itu? Itu waktu itu banyak untuk Saudi, Malaysia, kemudian Thailand, Belanda, ada lagi Myanmar dan Davao ada enggak? Iya, tapi banyak. Jepang. Oh, Jepang juga ya. Terus pilih negara mana ya? Nah, waktu itu saya sadar diri pengennya ke Belanda. Oh, tapi pengennya bahasa Belanda. Inggris saya itu masih ya perlu belajar Dalam lah ya. Karena kan tinggal di luar negeri ya, berarti harus totalitas nih, bahasa asing nih harus bisa. Ini juga bagi temen-temen nih ya yang punya minat ke luar negeri, bagi teman-teman guru khususnya yang jadi guru di luar negeri, sekolah Indonesia, bahasa asing harus dikuasai. Dan dimanapun termasuk di Arab Saudi ternyata bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Ya, bahasa Inggris karena sebagai bahasa internasional ya, meskipun tinggal di Arab, bahasa Inggris harus tetap dikuasai. Lanjut, kemudian tadi daftar ada bicara ya waktu itu. Saya lihat-lihat untuk lowongan USD itu ada yang di Arab, ada yang di Malaysia, ada yang di Thailand, kemudian ada yang di Belanda. Saya mulai berstrategi nih. Kalau ke Arab Saudi waktu itu saya bahasa Arabnya masih acak-adul gitu ya. Saya jangan dulu. dan geser ke Malaysia. Malaysia tuh tentunya banyak 7. Malaysia 7 orang. 7 orang. Kalau Arab Saudi berapa waktu itu? 13. Itu tapi kan di Arab Saudi ini ada 3 sekolah Indonesia luar negeri ya. Ada Riyadh, ada di Mekah, ada di Jeddah. Waktu itu paling banyak mana? Jeddah 10 untuk Malaysia. Jeddah 10, yang sisanya di Riyadh. Dia 3. Iya 3. Saya milihnya waktu itu ke Bangkok. Kenapa ke Bangkok? Bangkok itu hanya 1. Hanya 1 dan kelihatannya bukan favorit amat bagi teman-teman calon yang mau mendaftar. Jadi dicek juga nih kira-kira yang pendaftarnya sedikit dan kira-kira negaranya negara yang ibaratnya bukan banyak dituju oleh
para pendaftar gitu kan, wah kayaknya Bangkok nih Prioritas, ya. yang mungkin bisa diterima, akhirnya dapat ke SCLN Bangkok. Ya, dan ketika diwawancari benar. Ini lompat berarti tesnya itu yang administrasi lolos ya. Kemudian tes tahap berikutnya itu salah satunya diwawancara. Itu Interview. Ditanya kenapa pembelinya Bangkok? oh, ditanya bukan Sodekap gitu bukan? Ya, karena Bangkok kan berarti ditanya-tanya bahasa Thailand nggak? Ya ditanya juga. Saya cerita itu ke Belanda, saya bahasa Inggrisnya masih belum terlalu fasih ya. Dan lo kenapa kok nggak milih ke Arab Saudi? Arab Saudi banyak bro. Saya bahasa Arabnya juga bagus. Gitu tuh wawancaranya. Dan lo ini Malaysia ada 7 orang, ada 7 formasi dan deket, bahasanya enak. Pak Samad pasti bisa bahasa. Kalau memang alasan bahasa, Iya. kenapa nggak pilih Malaysia gitu ya? Saya milih Thailand. Beda lagi bu, kalau dari Malaysia karena bahasanya sama dengan kita relatif sama, pasti tidaknya membludak. Maka saya cari yang saingannya sedikit dan benar. Ketika pengumuman tahap pertama, satu-satunya yang lolos ke Bangkok hanya saya. Oh gitu. Jadi lolos ke Bangkok. Lowongannya hanya satu. Itu 2021. Iya, lowongannya satu dan lolos ke Bangkok hanya satu waktu itu administrasi. Artinya teman-teman belum menyelamatkan ini pasti berangkat. Karena hanya satu. Ternyata enggak seperti itu. Jadi di sini itu bukan mengutamakan memenuhi formasi, tapi mengutamakan passing grade. Sebagai contoh yang ke Arab Saudi butuh 13, tapi karena mungkin passing grade-nya yang memenuhi passing grade itu hanya 7, waktu itu hanya 7 orang yang tahap 1. Jadi tidak dilihat dari jumlah pendaftarnya yang lolos, Yang tapi lolosnya berapa. lihat dari nilainya ya, yang kira-kira cocok untuk ke negara ini gitu seperti itu. Ya, jadi yang lowongan formasi ke Saudi yang tadinya 17, kemudian lolos berkas administrasi tahap pertama itu hanya 7. Terakhir yang formasi graduate itu yang lolos dan berangkat sampai tahap akhir lolos itu ada 3. Dan itu ke sekolah Indonesia. Terus ketika penerimaan atau ketika akan berangkat itu baru dikasih tahu gitu seperti itu. Anda berangkatnya ke Riyadh. Oh, nah ini ya, ini yang menarik juga ini. Saya itu lolosnya ke Bangkok, kok tiba-tiba berarti Riyadh gitu ya. Tanda tanya mungkin ya. Jadi gini Dad, waktu itu kami ada 6 orang yang dinyatakan lolos ke Bangkok dan sudah dijadwalkan berangkat. Tanggal ini berapa waktu itu ya? Saya lupa. Tapi saya ingat betul itu penerbangannya pakai Garuda itu Tahun berapa itu? 2022. Ya, jadi Berarti rentang waktunya dari pendaftaran dari sampai pengumuman itu tanggal 18 Agustus 2021. pengumuman pendaftaran. Pengumuman diterima lolos. Pengumuman diterima Agustus 2021, berangkat 2022. 2022 Oh, berarti cepat ya prosesnya ya? cepat, tapi Itu posisi masih ngajar di Purbalingga? masih sambil nunggu itu masih harus ngajar. Gitu. Tapi Iya, iya. ternyata ketika sudah mau berangkat itu ada dinamika di sana. Bahkan sehingga yang tadinya kami sudah pamitan sudah ditangisi oleh teman-teman karena tanggal 10 saya diingat. Tanggal 10 Juli sudah harus berangkat ke Bangkok. Saya tanggal 7 pamitan ditangisi pagi, siangnya ada informasi 7 siang atau 8 pagi lah. Itu Diundur. nggak jadi berangkat. Padahal sudah ada tiketnya. Tiketnya udah dipesankan sama Pak. Iya, sama pihak negara berarti kan, ya. Dipesankan akhirnya diundur. Nunggu lagi. Itu teman-teman agak kurang ajar juga tanda kutip ya. Mereka malah tertawa seneng saya jadi berangkat. Sisanya kok saya bahagia. Karena satu sisi seneng gitu ya, satu sisi juga sedih meninggalkan tanah air seperti itu. 6 orang itu. Ya, semuanya itu. Terus lanjut. Nah, setelah itu nunggu. Agustus katanya belum, September belum, Oktober belum, wah, mulai galau nih. Karena salah satu teman saya yang dari Ponorogo itu perempuan ya, guru TK, suaminya udah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, udah disetujui. Berarti rencananya mau berangkat bareng. Iya. Ternyata berangkatnya diundur. Sampai akhirnya bulan Desember tahun 2022 kami itu guru-guru bukan hanya dari Bangkok ya, tapi yang ke
Belanda, kemudian yang ke Jepang, itu yang ke Singapura, itu semuanya dipanggil ke Kemdikbud di Hotel Atlet di Senayan. Waktu itu kita dikumpulkan selama 3 hari. Di sana ternyata diumumkan ada Reposisi nanti penempatan ulang. ya ditata ulang itu ya. Ya. Jadi yang tadinya udah fix mantap mau ke Bangkok ternyata diubah Diubah ke negara mana? ke negara Saudi. Langsung Saudi. Iya, ke Saudi. Masya Allah. Yang Langsung awalnya- diberitahu Riyadh, Jeddah, Ya, Mekah, ke Riyadh. ke Riyadh. Saya tuh agak Semua 6 orang itu. enggak. Jadi kenapa ada penataan ulang perlu mungkin pemirsa juga ingin tahu. Karena waktu itu sekolah-sekolah itu ada wacana SLN akan ditutup kecuali 2 negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Karena di Malaysia dan Saudi inilah yang siswanya sangat banyak. Karena banyak WNI yang tinggal di Arab Saudi dan Malaysia, jadi SILN Sekolah Indonesia tetap dipertahankan. Ya, karena ya alasannya mungkin efisiensi dan lain-lain gitu. Nah, 6 orang ini yang nanti yang negara lain dari cerita sendiri ya, termasuk kan ada yang ke SIR itu, ini yang ke SIR yang harusnya ke negara lain, bulan ya. Nanti di episode berikutnya. Oke, kita nanti live Zoom, ya. Podcast Zoom. Enggak, orangnya di sini kok. Orangnya di sini Yang aja. tadinya ke Belanda. Oh, yang tadinya ke Belanda. Oke, episode berikutnya kita masih banyak nih teman-teman. Nah, Kayak ini- di kisah-kisah perjalanan menuju Iya. ke Riyadh untuk menjadi Cerita seorang ini guru. dulu. Cerita yang Bangkok dulu ya. Bangkok itu 1 orang Pak Bambang itu ke Jeddah. Ke Jeddah, SIJ. 1 orang saya itu ke Riyadh. 1 orang Wimas Nuraini Kurniasih itu ke Kuala Lumpur. Kemudian 3 orang ada Pak Mutrika, ada Bu Naili yang dari Ponorogo, kemudian 1 lagi Mas Jimmy itu ke sekolah Kinabalu masih Malaysia ya. Malaysia. Jadi 2 orang ke sini ke Saudi, 4 orang ke Malaysia. Dan alhamdulillah walaupun kita berenam itu dipecah, sampai sekarang kita masih punya grup, masih kompak, masih komunikasinya seolah-olah kayak satu Kayak keluarga. satu keluarga ya. Terus ketika diputuskan untuk berangkat ke Riyadh, waktu itu tiket udah disiapkan dan jaraknya tidak lama berarti Tidak lama. dari pemberitaan itu. Dari waktu itu karena kami PNS yang prosesnya itu harus mengurus izin ulang. Jadi Desember itu kami Karena direposisi. negara tujuannya berbeda, Ya. jadi harus izin ulang ya. Kami harus mengajukan izin ulang yang tadinya pengajuannya adalah ke Bangkok diganti mengajukan reposisi ke Arab Arab Saudi. Saudi. Dan alhamdulillah pemerintah daerah sangat support kami ya diizinkan untuk berangkat ke Arab Saudi. Apa yang dirasakan Pak Samar ketika mendengar kabar bahwa Anda dipindah tugas atau reposisi ke Arab Saudi? Bagaimana itu rasanya? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan apa ya, menjadikan saya flashback benar ini. Karena awal mula saya untuk mendaftar ke Saudi itu motivasinya adalah ingin punya tambahan rezeki agar bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Iya, agar bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Kita tahu ya, ada Mekah, ada Madinah, bisa umroh, bisa haji gitu kan. Ternyata Allah itu memberikan bukan hanya orang tua yang lebih cepat berangkat ke tanah suci. Saya juga alhamdulillah diberangkatkan. Bahkan ketika baru datang ke sini beberapa hari kemudian itu bisa umroh langsung. Gratis lagi dari Riyadh menuju ke Mekah. Masya Allah. Itu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Ini kembali ke yang tadi ya, izin kami itu selesai bulan Januari yang dari Pemda ya. Kemudian alhamdulillah bulan Februari tanggal 13 kalau nggak salah SK dari kementerian untuk reposisi dari Bangkok ke Riyadh resmi rilis. Wah, sehingga kami resmi dipindahkan. Dan setelah itu sebulan kemudian pada tanggal 14 Maret 2023 kami dapat kabar dari Kemdikbud bahwa calling visa untuk kami udah beres. Sudah beres. Artinya sudah harus segera berangkat. Murah itu antara senang sedih ya itu tadi meninggalkan tanah air terutama keluarga. Keluarga. Kemudian selain keluarga kami juga keluarga besar
di Purbalingga yang sudah benar-benar istilahnya keluar dari zona nyaman benar-benar ini. Senang sedih itu ya. Kami kemudian waktu itu karena yang keluar itu ada dua polling pisang gitu kan, saya dan satu teman saya jadi bintang tamu di episode berikutnya. Terus dadakan. Dadakan nanti ya, nggak tahu kapan waktunya. Bukan dadakan. Tiba-tiba podcast. Itu kami berdiskusi secara online dengan Kemdikbud dan juga dengan teman saya yang dari Padang Panjang. Kami minta waktu itu sampai akhir bulan. Untuk berangkat 2 minggu itu minta waktu 2 minggu. Ternyata diberi jalan tengah, diberi waktu 12 hari. Untuk pamitan, untuk urusan administrasi dan lain-lain. Sampai itu setelah 12 hari. Ternyata 12 hari itu begitu singkat. Tiba-tiba besok berangkat. Dan kami alhamdulillah berangkat tanggal 26 malam. 26 Maret malam sampai Ramadan berarti waktu itu hari keempat kemarin. Iya, hari keempat apa kelima waktu itu. Nah, kemudian tanggal 27 Maret 2023 kami landing dan dijemput oleh Mas Imam, Pak tim dari sekolah ya. Satu lagi KTU-nya Pak Musim. Masya Allah. Saya Nanti pas mulai di Arab Saudi, kemudian datang di daerah yang pertama kali baru melihat dan merasakan. Ada yang lewat satu saat. Iya. Ketika diumumkan lolos untuk di posisi ke Riyadh, waktu itu saya senang banget karena saya pikir Riyadh itu dekat Mekah. Iya, ternyata Riyadh dengan Mekah itu jaraknya berapa jauh? 900 kilo. 900 kilo ya, hampir 1000 lah. Hampir 1000 ya, seperti Jakarta Surabaya, Bu. Jakarta Surabaya lebih ya. Iya. Ya nanti bisa dihitung lah. Iya. Hitung pakai Google Map nanti Jakarta Surabaya berapa. Yang pasti jaraknya adalah 900 km. Itu tentu cukup jauh ya, cukup jauh. Tapi alhamdulillah dengan penempatan di Riyadh, saya bisa ke Mekah, bisa ke Jeddah, bisa ke Madinah. Bisa kemana-mana. Bahkan bisa ke kota-kota yang lain juga, ke Taif ya. Ke Taif yang mungkin kalau saya ditempatkan di Jeddah atau di belum tentu saya ke Riyadh. Belum tentu bisa ke Riyadh. Terus ini keluarga sudah di sini. Nah, Sudah ikut. Dan rencana berapa tahun nih di Riyadh? Kalau kontraknya sih sampai 2026. 2026 ya. Berarti masih 2 tahun lagi. Tapi kan ada beberapa kemungkinan ya, seperti diperpanjang misalnya. Dari pihak sananya minta, dari pihak sininya juga minta gitu kan. Itu mungkin kan? Mungkin kita masih wait and see. No gitu. Tapi waktu itu pertama datang 1-2 bulan 3 bulan 2 bulan itu tinggal di Wisma Adiput. Waktu itu saya masih berdua dengan teman saya dari Padang Panjang. Itu ya masih ada terhibur lah. Begitu sudah ngontrak rumah sendiri, itu mulai tanggal 26 Mei. Itu waduh sering merasa kesepian. Iya. Tapi sekarang kan sudah tidak kesepian lagi nih. Ada istri, ada anak-anak, ya masya Allah sudah nyaman gitu. Apalagi kan juga ketika ada keluarga itu, ayo kita berangkat ke Madinah, ayo kita berangkat ke Mekah. Itu kalau dari Indonesia kan belum tentu bisa seperti itu rame-rame gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin udah ke Mekah, yang bareng dengan keluarga itu. Kalau sudah 2 kali. Madinah bahkan bawa kendaraan sendiri ya. Dan ini masya Allah luar biasa ya. Kalau untuk umroh mungkin sudah lupa menghitungnya berapa kali ya. Ya, ini untuk haji ini kebetulan dengan kabar juga Pak Samar ini baru 1 tahun di sini akan berangkat haji, masya Allah, haji dalam negeri ya, resmi dari pemerintah. Ini bagaimana rasanya? Ini akan berangkat haji ini mungkin bisa memberikan suatu kenikmatan yang datang lebih awal dari ekspektasi, luar biasa. Karena waktu itu saya motivasinya ya pokoknya ingin berangkat haji itu. Ternyata dijawab oleh Allah itu begitu cepatnya. Begitu cepat ya. Insya Allah mudah-mudahan jalannya lancar, sehat-sehat selalu ya, sampai nanti prosedurnya selesai. Dan satu hal juga dapat kabar, karena keinginan awal kan ingin daftar guru SLN, nanti punya uang, kemudian juga bisa mengabdi ya di luar negeri untuk mengajarkan anak-anak WNI. Nanti juga bekal yang dimiliki itu ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Ternyata sudah berangkat.
Alhamdulillahnya orang tua, bapak dan ibu, mertua juga, ya, dan adik, masya Allah ini sangat luar biasa ya. Satu hal mungkin nih, satu poin yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman di Indonesia, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang agak kurang sopan. Apa itu? Tapi tidak mesti dijawab dengan jelas dan pasti ya. Mungkin gambaran-gambaran secara umum saja. Ini ngajar di sekolah Indonesia luar negeri berapa sih gajinya? Ini betul. Ini termasuk Ya kalau dijawab komoditas pertanyaan yang- kalau dijawab secara nominal ya saya kira tidak mungkin juga gitu kan. Mungkin ada gambaran-gambaran yang sekitar sekian kali UMR-nya kota inilah Oke. gitu Kalau mungkin. kita korelasikan dengan gaji PNS, gaji PNS golongan 3A lah. Berarti kurang lebih 9 atau 10 kali. 9-10 kali lipat gaji PNS ya. Bagaimana dengan guru honorer? Ya. Kalau guru honorer dulu kan sempat merasakan jadi guru honorer ketika di kampung ya dengan gaji yang mungkin 500.000 sebulan ini Ya. bisa Ya kalau dihitung berapa puluh kali lipat gitu ya, masya Allah ya. Ini merupakan satu rezeki, satu nikmat yang besar dari Allah yang diberikan kepada Mbak Samar untuk kesempatan juga untuk mengabdi mengajar anak-anak Indonesia di tanah rantau. Ini sangat luar biasa. Kemudian terakhir nih closing statement sebelum kita tutup. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar ya, karena kan tahu nih agak ternyata ada loh guru Indonesia di luar negeri gitu. Apa tips dan triknya? Sebenarnya sih bukan hanya di guru SLN. Ini saya dapat wejangan atau pesan atau nasihat itu dari almarhum dosen saya di S2 ya, almarhum Dr. Edi Bambang Irawan. Beliau menyampaikan bahwa kesuksesan itu adalah kombinasi antara kesiapan dan peluang. Kombinasi antara kesiapan dan peluang. Apa itu? Artinya walaupun mungkin belum kalau peluang kan kita nggak bisa mengatur ya, tapi kesiapan harus disiapkan dari sekarang. Kalau kita bicara tentang SLN berarti kesiapan tentang mental. Ya, karena bagaimanapun hidup di negara orang ya pasti ada tantangan-tantangannya. Banyak sekali tantangan. Yang kedua ya kesiapan diri, kepantasan diri untuk multi bahasanya. Bisa bahasa asing ya terutama. Jadi kita mau kemana nih? Misalnya mau ke Saudi ya kita harus siapkan dulu dari awal. Kita mau ke Belanda kita harus siapkan dulu dari awal. Dan walaupun ke Saudi, walaupun ke Belanda, walaupun ke Jepang, tetap yang namanya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sebagai informasi, kita di Riyadh ini kan tinggal dekat dengan lingkungan yang warga negara asing. Warga negara asing. Ya. Jadi majemuk. Iya, majemuk. Kita ngomong kadang dengan orang Arab sendiri atau dengan orang Sudan, orang Eritrea, orang India, Pakistan, Bangladesh lebih leluasa dengan bahasa Inggris. Baik. Oh gitu. Intinya itulah disiapkan. Ingat, kesuksesan itu adalah kombinasi antara peluang dan kesiapan. Terus juga mungkin dipersiapkan juga ya bagi teman-teman yang ingin sebagai guru di luar negeri ini juga terkait dengan administrasi. Ya, administrasi misalnya yang perlu disiapkan bagi PNS itu seperti apa, bagi non PNS itu bagaimana gitu. Jadi kalau yang PNS itu berarti nanti kalau sudah dibuka pendaftaran, yang pertama itu harus mengajukan izin ke pemerintah daerah. Dan itu adalah ibaratnya upaya kerja keras kita yang paling utama di situ. Karena bagaimana bisa berangkat ke luar negeri kalau pemerintah daerah tidak mencipta. Maka yang pertama itu bagaimana bisa meyakinkan pemerintah daerah untuk mau melepaskan kita mengabdi di negara lain. Terus yang berikutnya? Kalau sudah dapat izin yang itu, ya tinggal administrasi yang lain yang tentang TOEFL dipenuhi ya. Jadi TOEFL itu sangat inti sekali ya. Berapa nilainya? Minimalnya waktu itu. Kalau guru itu minimal 450. 450 ya. Insya Allah ya teman-teman banyak yang siap ya dengan nilai yang. Kalau yang kepala sekolah mungkin lebih tinggi lagi 500 misalnya. Tapi kita bicara tentang guru itu 450 per. Dan biasanya
ada item berbunyi di sana, diutamakan yang menguasai bahasa lokal. Bahasa lokal. Jadi kalau yang mau ke Saudi bahasa Arab, yang mau ke Thailand bisa bahasa Ya, Sawadika, Thailand, Jepang bahasa Item Jepang. Song Samsiha. Seperti itu ya, Masya Allah. Iya, Ini iya. pertemuan yang sangat luar biasa sekali dan menginspirasi, terutama bagi teman-teman di tanah air dan juga dimanapun Anda berada. Ini mudah-mudahan jadi informasi yang menarik ya, Ya, terutama mungkin bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah. Jangan minder, jangan ragu dan jangan takut kalau ada peluang dan Anda siap daftar. Ya, buktinya ini Pak Samar dari Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang pernah jadi guru honorer, guru SD, kemudian diangkat jadi PNS, kemudian bisa mengajar di Riyadh, ya mengajar di Arab Saudi. Dan tentunya kelebihan mengajar di Arab Saudi ini ya bisa umroh, bisa kesempatan haji, dan tentunya Bisa buka biro umroh. kalau itu ada sesi khusus pembahasannya nanti. Ya, dan tentunya ya dari sisi gaji, alhamdulillah ya bisa cukup, dan karena sebagai PNS jadi masih ditanggung. Oh iya, masih satu lagi. ada kaitan. Oh, ada lagi satu lagi. Bagi teman-teman, ada yang kadang-kadang nanya, teman-teman PNS gimana nih kalau misalnya diterima di sekolah ini, seluruh negeri gajinya di Indonesia gimana? Ini mumpung belum di closing. Ya, oke. Jadi gini, ketika statusnya PNS, gaji di Indonesia tetap dibayarkan. Oh, dibayarkan double dong berarti gajinya ini. Kemudian Luar biasa. sertifikasi juga tetap dibayarkan. Gitu. Jadi hitung-hitung uang sertifikasi dan gaji dari Indonesia itu ya disimpan nanti buat buat beli sawah gitu. Buat beli berlian, buat beli emas ya. Masya Allah, ini merupakan satu rezeki yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi ya ini merupakan kesempatan bagi teman-teman di tanah air. Tentu ya, khususnya ketika ingin pergi ke luar negeri itu dari sisi umur juga dibatasi. Ya. Jadi bagi yang usianya udah mendekati pensiun ya sudahlah, fokus saja di rumah gitu kan. Ini untuk yang masih muda-muda saja. Yang usianya Kalau dulu kemarin Di bawah- seleksi tahun 2021 maksimal 40. di bawah 40 berarti maksimal 40 tahun. Tapi kalau kepala sekolah jangan khawatir. Kalau kepala sekolah jangan khawatir. Jadi karena ada gurunya maka ada kepala sekolah juga keluar. Ya, jadi teman-teman di Indonesia, ini adalah kesempatan yang bagus ya, kesempatan yang bagus sekali. Baik, Ini udah terakhir. kita ucapkan terima kasih kepada Pak Sabar atas waktunya ya. Yang tadinya rencana 7 menit dan nampaknya sudah lebih dari 30 menit ini. Inilah tiba-tiba Ya, podcast. mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Amin. ya bisa memberikan faedah kepada semuanya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit.